Roy Suryo ngegas tapi ngeles. Saat fakta sejarah dibuka, jawabannya malah belum ada indikasi. Mungkin belum muncul ada indikasi yang soal ijazah palsu, makanya baru ketahuan sekarang. Bisa jadi ketahuannya kan baru sekarang. Ngeles. Apa? Bukan ngeles nih, faktanya itu itu. fakta sudah ada di situ, ngeles. Ya udahlah, bukan lulusan UGM, nggak usah banyak ngomong. Nah, gitulah gitu kan. Iya, memang. Kalau sudah Fakta kalah kan? debat, Fakta kan? dibilang seperti itu. Anda lulusan UGM bukan? Di momen debat panas, pengacara Jokowi membeberkan fakta lama. Saat pertama kali maju jadi wali kota Solo, Jokowi bukan siapa-siapa, bukan pejabat, tidak kenal Polri, tidak kenal jenderal. Pak Jokowi hanya pengusaha kayu biasa yang bergelar insinyur. Sedangkan kandidat lawannya adalah seorang dosen dari UGM yang paham betul soal UGM. Logikanya sederhana, kalau ijazah Jokowi bermasalah, bukannya saat itu bisa jadi senjata empuk untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Apalagi lawannya adalah dosen kampus UGM yang pasti tahu seluk-beluk UGM. Tapi saat argumen itu disampaikan, Roy Suryo malah nyeletuk. Mungkin saat itu belum ada indikasi palsu. Sontak diteriaki ngeles. Yang menarik justru dari versi kami, buat kami justru versi temuan ini menguntungkan. Kenapa? Karena dari 3 ijazah dari 3 KPU yang berbeda, di tahun-tahun yang berbeda, ternyata isinya sama semua. Tidak ada persoalan substansi, ya. Yang tanda tangan rektornya masih sama, NIM-nya Pak Jokowi masih sama, dekan yang tanda tangan masih sama. Jadi substansi sama. Ini yang berdebatkan soal ukuran yang versi kami adalah fotokopi. Justru dari temuan ini adalah apa? Pertama, terbukti Pak Jokowi selama mengikuti pilkada maupun pilpres secara berulang-ulang melengkapi persyaratan yang diamanatkan undang-undang, menyerahkan ijazah legalisir. Kedua, fakta dari ini adalah ijazah Pak Jokowi secara berulang-ulang juga dilegalisir oleh UGM sebagai pihak penerbit. Jadi kalau ada isu bilang, oh ijazah ini nggak pernah diuji oleh UGM, enggak. Fakta legalisir membuktikan bahwa ijazah ini pernah disahkan, dilegalisir bahkan secara berulang-ulang sejak tahun 2005 sampai pilpres. Bagaimanapun cap yang ada di situ tentunya ada konsekuensi hukum yang artinya Pak UGM membenarkan itu, ya. Lalu yang ketiga tadi ya substansi nggak ada persoalan, ya. Nah, karena saya berangkat ke KPU, izinkan mungkin bisa ditayangkan sedikit ada data KPUD 2005, ya. Saya udah minta dinaikkan juga. Jadi lebih kurang ada satu ini bisa teman-teman bisa masuk ke KPU di Solo KPUD. berarti ya. KPU Solo Tahun 2005. KPU Solo 2005, Ya. oke. Di situ kita lihat datanya langsung, di sini belum bisa naik, ya. Nanti lagi diproses. Jadi intinya adalah justru di situ adalah yang menarik adalah pertama, disitulah pertama kali Pak Jokowi mengikuti pilkada berangkat dari pengusaha mebel. Belum kenal siapa-siapa, belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima, pemain baru di urusan politik. Oh ini, ya. ini Datanya bisa di googling langsung, ya. Oke. Ya, dan di situ tertera nama Pak Jokowi adalah insinyur. Boleh ke sini, Clarify. Ya. Izin, ya. Jadi kalau kita lihat di sini insinyur kurang bisa diterangin sedikit. Di nomor 1 ini jelas insinyur Joko Widodo sejak 2005. Oh ini Pak Jokowi agak kurang jelas ini. Jadi nggak mungkin tahu-tahu dibilang Dokter Andes. Nah, isu Dokter Andes itu adalah pada saat beliau di Solo, dia pernah meresmikan sebuah pabrik plastik. Wartawan dari pihak pabrik itu menyebut Pak Jokowi sebagai Dokter Andes. Disitulah pertama kali ada persoalan, ya. Tapi kalau kita lihat data KPUD, silakan di googling, itu adalah insinyur. Nah, yang menarik di sini adalah paslon nomor 3, ya, itu dari PAN, itu dosen farmasi UGM. Namanya siapa tuh waktu itu? Ya, ada di saya namanya, ntar, ya. Itu dosen farmasi UGM. Kurang ya. jelas. Namanya adalah Pak Ahmad Purnomo. Nomor 1. Oh, Ahmad Purnomo. Ya. Ya, oke. Dari PAN waktu itu. Ya. Nah, kalau betul Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dipersoalkan oleh Pak Ahmad Purnomo. Ya, apalagi di situ Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Karena Nyatanya tipis apa? angkanya maksudnya. Karena tipis angkanya kan. Oh, bukan. Karena setiap pilkada ijazah itu menjadi sesuatu yang kadang kita incar. Oh, ya. oke. Kalau betul-betul saat itu Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, pasti oleh Pak Ahmad Purnomo dari PAN, karena dia dosen farmasi UGM, dia tahu betul ini alumni atau bukan, pasti sudah akan dipersoalkan dan sudah menjadi sengketa. Nyatanya sejak 2005, 2010, 2012 masuk pilpres 2 kali tidak pernah persoalan ijazah ini dipersoalkan. Artinya betul ini asumsi, ya. Tapi artinya dalam setiap pilkada kebetulan juga saya Bang Refli sering lah kita di MK, ya, dalam sengketa pilkada. Ijazah itu sesuatu yang dipersoalkan. Jadi fakta ini membuktikan bahwa hasil penelusuran Pak Roy dan Budak Tua, termasuk juga fakta di KPU, semakin menguatkan bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya dan sah dikeluarkan oleh UGM. Itu mungkin klarifikasi tambahan dari kami. Baik, Ya. oke. Waktu itu mungkin
belum muncul ada indikasi yang soal ijazah palsu, makanya baru ketahuan sekarang. Bisa jadi ketahuannya kan baru sekarang. Ngeles. Apa? Bukan ngeles nih, itu. faktanya Itu fakta sudah ada di situ, ngeles. Ya udahlah, bukan lulusan UGM, nggak usah banyak ngomong. Nah, gitulah gitu kan. Iya, Kalau memang. kalau sudah Fakta, kalah kan? debat, Fakta, kan? dibilang seperti itu. Anda lulusan UGM bukan? Lah, memang saya bukan lulusan UGM. Ya sudah, nggak usah Tapi terlalu banyak saya ngomong. ini Udah meluruskan terlalu banyak ngomong, yang nggak usah, Anda nggak fitnah usah. tentang UGM. Iya, Pak, maksudnya nggak- Sebagai institusi nomor 1 Nggak di usah. Indonesia. Saya bukan lulusan UGM, jangan saya nggak boleh bahas ini nanti, nggak boleh. Iya, nggak apa-apa. Nggak Mas. Silakan. Artinya gini, dia sok bukan lulusan UGM, tapi sok ngaku-ngaku orang UGM. Loh, siapa yang itu ngaku kan sama ngaco. UGM? Nggak pernah ngaku Terus saya. Sok punya teman. Saya Agama bilang dibela UGM. oleh Kagama bela itu UGM. Sekarang sudah percaya jasanya palsu. Informasikan dari Kagama bela Udahlah, UGM. udah Anda nggak percaya bisa melihat dari palsu. situ. Oke, Bung